melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, dari ayat sini itu Allah berfirman bahwasanya intinya itu Allah sudah membebani seseorang, jadi sesuai kesanggupannya. Bisa kita lihat salah satu contoh, ibaratkan ini itu orang yang misalkan tersesat. Nah, orang tersebut itu enggak menemukan makanan apapun selain katakanlah bangkai tikus. Nah, kira-kira kan dalam Islam kan nggak boleh kita makan bangkai. Nah, sedangkan dalam keadaan tersebut dia tersesat, dia menemukan makanan lain. Kalau nggak makan dia mati. Kira boleh nggak? Boleh. Nah, itu salah satu contoh rukshoh. Di sini bisa pahami? Oke. Nah, rukshoh sendiri ada dua macam, teman-teman. Rukshoh yang sifatnya mengandung istihsan atau kebaikan dan rukshoh yang menggugurkan azimah. Yang pertama, rukshoh yang mengandung istihsan kebaikan, yaitu jika dirasa seorang muslim menjadi lebih baik ketika menerima rukshoh, maka rukshoh dipilih. Misal, musafir atau orang sakit yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ketika orang sakit tersebut itu melakukan sebuah perjalanan, itu kalau nggak puasa itu bakal lelah, bakal sekiranya sakitnya tambah parah. Nah, itu boleh nggak puasa, tapi wajib mengganti di hari lain. Itu karena jika diteruskan puasanya itu malah sakitnya parah. Terus yang kedua, itu yang menggugurkan azimah. Azimah itu apa sih? Ada yang tahu? Azimah, ayo coba. Azimah itu. Ya, maju. Ayo. Misalnya, hukum yang awalnya hukum dapat menjadi awalnya haram dapat menjadi halal karena rukshoh dalam keadaan tertentu. Seperti tadi, ketika kita makan bangkai itu kan nggak boleh haram. Sedangkan itu bisa menjadi halal karena keadaan kepepet tadi, darurat. Boleh makan bangkai pada keadaan tertentu dan dapat dihalalkan. Seperti itu namanya rukshoh. Oke. Sekarang mengenai rukshoh dalam sholat, ada beberapa rukshoh dalam sholat. Seperti halnya gambar ini kan ada seorang musafir. Musafir itu boleh menjamak sholat. Tahu sholat jamaah? Ada yang pernah tanam sholat jamaah? Jamaah apa? Takdim. Nah, jamaah sendiri kan ada dua, takdim dan takhir. Jadi misalkan sholat zuhur dan sholat asar itu dijamaah di waktu zuhur ataupun di waktu asar. Begitupun sholat maghrib boleh dijamaah dan sholat isya di waktu maghrib ataupun isya. Seperti itu. Ada yang tahu bedanya jamaah takdim dan takhir? Kalau
misalkan aku bekerja di uang jam 12 siang nih, terus jaraknya 2 terus aku jamak sholat duhur sama asar di waktu asar, itu namanya sholat apa? Sholat tarik. Ya, itu sholat tarik. Jadi salah satu kemudahan atau saudara sholat itu sholat jamaah tadi ya. Terus ada pula sholat dalam kondisi duduk atau berbaring. Ada beberapa orang yang bisa mendapatkan rukhsah dalam berpuasa. Yang pertama yaitu orang sakit, ada orang musafir, terus haid dan nifas, ibu hamil dan menyusui, dan juga wanita. Orang sakit ketika tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan itu wajib mengganti di hari lain. Sedangkan musafir juga sama seperti itu. Kecuali orang yang wanita itu kalau nggak bisa berpuasa bisa mengganti dengan fidyah. Tahu fidyah? Tahu. Nah itu apa pengganti dari jika tidak bisa berpuasa seperti itu. Ibaratnya juga begitu, bisa mengganti dengan puasa di hari lain, bisa juga dengan fidyah, tergantung dia alasannya kenapa tidak berpuasa, entah itu karena bayinya atau karena dirinya. Nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi yang warna hijau itu wajib, sifatnya wajib. Kalau yang merah itu juga wajib. Misalnya anak kecil kalau meninggalkan puasa itu tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. Tahu kodok? Tahu. Ganti puasa ya. Nah, karena soalnya anak kecil belum balik seperti itu. Kemudian ada gila yang tidak sengaja, kan nggak ada yang mau saya gila, tetap saja. Tiba-tiba gila gitu aja. Makanya tidak wajib kodok, bukan tidak wajib fidyah. Nah, sebenarnya apa? Sakit pun ada ketentuannya, misalkan sakit yang ada harapan itu wajib mengkodok, tapi tidak wajib bayar fidyah. Dan begitu seterusnya, tergantung kondisinya. Seperti ini, bahwa tadi kan, kalau dia khawatir akan dirinya sendiri, membahayakan dirinya sendiri kalau tetap puasa, itu dia wajib mengkodok, tapi tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau cuma khawatir bayinya saja, dia wajib keduanya, wajib kodok juga wajib bayar fidyah. Sekarang ada rukhsah dalam pembayaran zakat. Nah, zakat fitrah itu kan pernah bayar zakat fitrah belum? Itu udah berapa yang belum? Sebenarnya sudah semua kan? Dari bayi yang sudah lahir pun, baru lahir pun sudah wajib bayar zakat fitrah. Nah, apa rukhsahnya dalam zakat fitrah? Yang pertama, zakat fitrah bisa dibayar dengan uang. Kan umumnya zakat fitrah itu berupa beras yang seperti halnya kalian pada atau kemarin beras. Nah itu nggak wajib pakai beras, bisa juga dengan uang. Tapi lihat uangnya harus senilai dengan beras yang kalian makan. Misal nama kamu siapa? Tasya biasanya makan beras mereknya apa? Ikan kan kualitasnya bagus, mahal ya harganya. Tapi dia nggak pengen zakat berupa beras, berupa uang tunai. Jadi dia bayarnya juga harus harga uang pelikan. Beras pelikan. Nggak boleh membayar zakat berupa uang tunai sebesar beras apa Raja Lele kan rendah kualitasnya di bawah pelikan seperti itu. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari seperti itu. Yang kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Yang ketiga, pembayaran zakat kita bertujuan untuk bagian wakil dan zakat dari raya. Namun pembayaran zakat bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Jadi sebenarnya zakat itu diberikan saat Idul Fitri. Tapi kan kita nggak mungkin ya masa waktunya kita salam-salaman, berputar, agak kita
baru memberikan data kan ya kurang nggak enak lah secara etika, makanya bisa beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kemudian ada juga rukun dalam haji seperti haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Nah, kan nggak mungkin semua orang di sini kan mampu, jadi itulah salah satu rukun. Hanya orang yang mampu yang bisa melaksanakan haji. Jadi nggak semuanya wajib. Lalu ada apa? Pelaksanaan haji boleh juga jadi sudah mampu. Kemudian pelaksanaan haji boleh kemudian mampu pikiran masa fikron. Kemudian boleh dikerjakan orang lain. Nah, haji kalau kalian ketahui haji itu tidak harus kalian melakukan sendiri. Misal ayah kalian haji ya, ayah kalian haji itu nggak harus dianya sendiri yang haji. Misal boleh dibantukan. Misal kan tiket pesawat kan nggak bisa diundur ya, nggak bisa dibatalkan. Nah, sedangkan dia itu sudah jadwalnya haji, pas dia sakit keras, nah itu boleh hajinya dibatalkan. Entah itu saudaranya ataupun istrinya, anaknya boleh seperti itu. Nah, kalau yang waktu itu gimana? Yang waktu ini kenapa? Jadi dalam nantinya, sebenarnya kan bawa alat kan bukan itu sudah kenapa kemarin itu ya berarti yang yang mewakili enggak. Jadi beda lagi kalau dia juga haji dan mewakilkan haji, dia juga dapat. Kalau misalkan cuma mewakilkan doang itu enggak dapat. Tapi jarang kalau seperti itu. Rata-rata haji itu bisa suami istri ya, akan suami istri itu misal yang suaminya itu sakit, kemudian diwakilkan ke istrinya. Nah, seperti itu biasanya. Kalau misalkan salah satu cuma satu jarang. Nah, berikut ada 5 rukun yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mempermudah penerapan syariat Islam jelas, karena sesungguhnya Islam itu tidak memberatkan, tapi memudahkan. Kemudian ada pembuktian bahwa syariat Islam itu tidak kaku ataupun tidak pula ekstrim. Ini ditujukan kepada pihak yang di luar Islam, bahwasanya kita itu agamanya bisa luas gitu, bisa fleksibel, tidak harus ini ya ini, bisa berubah sesuai kondisi. Kemudian bisa yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta akan Islam. Dan yang terakhir, mendorong sikap saling sujud dan saling mencintai. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang dibingungkan? Bisa angkat tangan. Ayo. Ayo. Oke, boleh. Beneran nggak tanya-tanya ini? Kalau nggak tanya-tanya, saya yang tanya. Sebutkan yang bisa saya kasih. Ya, permen. Ayo, sebutkan 5 orang yang boleh mendapatkan rukun tidak berpuasa. Oke. Orang pasti susahnya habis baik karena 5 sama orang lain. Ya. Oke. Oke, sekali lagi ada yang mau membacakan dalil? Dalil Arabnya sama surat dan ayat. Ayat berapa maksudnya? Ayo. Ya, ya. Kamu sudah nggak sih? Sudah, yang lainnya.
Oke, ini dalam permainan ini ya. Karena ini kalau di iklannya itu ini permen di Semarang. Oke, dari 2 menit tadi saya anggap semuanya sudah paham ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bermain bisnis. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya. Kita main dulu. Ya, nggak punya paketan bisa stop. Teman sebelahnya. Pakai ke sana, Pak. Bisa join ya, teman-teman. Ayo bisa. Kenapa nggak pakai kode? Kalian dulu ya. Sudah bagus semua ya? Kalau sudah, kontrol 13. Coba mungkin kiri sih. Ayo yang bergabung ayo. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, nanti 3 skor tertinggi nanti boleh milih aja. Udah kabung mas. Boleh milih 2. Jauh.
ada yang lebih tinggi dari 100 derajat? Itu. Kayaknya saya kayak Berapa kamu? Enggak. Dan dengan suaranya salah. Yang lebih tinggi dari siapa? Bun 19. 193 kosong. Ada yang lebih tinggi? Kalau nggak ada, berarti Tawal meja aja. Kenapa? Oke, silakan maju. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Nomor nomor satu bos. Ini siapa yang jawab yang bersih ini? Orang yang bersih lupa di memperbolehkan siapa yang merasa ini? Kan gini ya teman-teman, dalam hal kebersihan itu apa sih toharo? Toharo itu seperti wudu ya. Wudu itu ada rukun bisa menggunakan tanah atau pasir. Kalau air bersih itu ya memang ketentuannya air bersih. Nah ruksonya itu baru bisa menggunakan tanah dan batu. Jadi kalau dia jawab air bersih itu apa sih? Jadi jawabannya tanah dan batu. Apa yang air kotor atau berapa? Di sini nah ini lumayan banyak yang salah ini. Rombongan pelajar SMP 19 melakukan studi wisata ke Jogja. Dalam perjalanan rombongan masjid mengenalkan sholat dua rakaat dengan alasan sholat asar. Mereka melaksanakan sholat tersebut di waktu asar ya. Jadi mereka itu rombongan tersebut jamak sholat zuhur dan asar, tapi dilaksanakan di waktu asar. Sekarang saya tanya, zuhur sama asar lebih dahulu mana? Berarti zuhur itu yang awal, yang asar yang akhir, berarti jamak takhir, berarti itu ya. Kalau takdim itu artinya apa? Mendahulukan, takdim itu dahulu, berarti dilaksanakan di waktu zuhur seperti itu. Kalau jamak takdim itu di waktu yang awal, kalau di jamak takhir di waktu yang akhir itu ya. Takhir berarti akhir, karena itu waktu asar, berarti takhir di waktu asar. Jamak apa? Jamak kosor itu misal dia mempersingkat. Jadi yang biasanya zuhur sama asar kan 4 rakaat. Nah kalau kalian jamak kosor itu bisa menjadi 2 rakaat. Jadi maksudnya 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat. 2 rakaat itu boleh. Boleh kalau kosor seperti itu. Ini lumayan nih. Pak tadi adalah orang miskin di kampungnya 3 hari sebelum Lebaran yang dapat rezeki yang cukup untuk kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Dengan demikian berarti Pak Sutadi kan dia berkecukupan. Jadi kan dia orang kaya. Berarti Pak Sutadi itu wajib bayar zakat, B tidak wajib bayar zakat, cara bayar zakat, boleh bayar, boleh tidak bayar. Kan kita ketahui bahwasanya zakat fitrah itu wajib teman-teman. Zakat fitrah itu wajib ya, garis bawahi. Kalian lahir pun baru lahir itu wajib zakat fitrah. Dari oleh orang tua kalian. Jadi wajib bayar fitrah. Bagi orang tuanya mampu, bagi saya yang mampu.
Kan ini kebutuhannya berkecukupan. Jadi tidak wajib. Nah, ini. Masa ada yang tahu nama saya? Yang belum tahu nama saya terus ini mas yang di pojok. Masih tahu? Apa tadi? Nah ini juga banyak yang tahu jarak musafir itu minimal sekitar 80. Sebenarnya nggak ada ukuran paten ya. Soalnya para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 81, 82, 80, berapa sekian pokok sekitar 80-an. Yang 60, 70, 90 kilo itu salah. 80 km sejauh mana sih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira sini sampai mana? 80 itu kira-kira sini sampai Tuban lah. Tuban. Oh, enggak. Sampang. Ya sampai Sampang loh. Ada yang Sampang. Nah itu baru boleh salah satu ya. Yang musafir. Oke. Ada yang ingin dibahas lagi? Ada yang tanyakan? Ya. Jangan lupa nanti di rumah dibaca-baca lagi biar lebih paham, biar lebih pinter.